Baik, kita mulai. Topik kita adalah filter membran. Ini merupakan bagian terakhir dari unit filter ya pada mata kuliah unit operasi ini. Filter membran di sini prosesnya sama dengan filter pasir, yaitu proses penyaringan. Namun di sini menggunakan media yang berbeda. Jadi tidak lagi menggunakan media berbutir, tetapi menggunakan membran sebagai media. Apa membran itu? Membran adalah suatu film tipis, lapisan atau film tipis yang berpori, bersifat semi permeable, yang berfungsi untuk memisahkan partikel berukuran molekuler dalam suatu sistem larutan. Artinya apa? Ada suatu lapisan yang sangat tipis dan di situ mempunyai pori. Nah, pori inilah yang bisa dilewati oleh substansi tertentu dan tidak bisa dilewati oleh substansi yang lainnya. Itu yang dinamakan semi permeable. Nah, fungsinya adalah untuk menyaring, ya, untuk menghasilkan air minum, di mana kandungan air yang berukuran sangat kecil, di sini disebutkan berukuran molekuler, ya, ukuran yang molekul ya, sangat kecil, nah, itu bisa dipisahkan oleh membran sehingga air yang bisa melewati atau kita namakan filtrat itu mempunyai karakteristik air atau kualitas air yang sangat baik yang bisa atau layak diminum secara langsung. Baik, yang kedua ini proses pemisahan dengan membran terjadi karena adanya perbedaan ukuran pori, yaitu ukuran pori pada membran itu lebih kecil daripada ukuran partikel yang disaring, sehingga akan tertahan tidak berhasil melewati pori dari membran. Kemudian juga karena bentuknya ataupun struktur kimianya. Jadi kalau struktur kimia itu ada, nanti kita jelaskan ya, ada membran tertentu yang tidak bisa dilewati bukan karena ukuran pori yang terlalu kecil, tetapi karena sifat kimiawinya, ya, ataupun karena muatan kimianya. Ya. Nanti ada contoh-contohnya di belakang. Aplikasi membran dalam pengolahan air bertujuan untuk pemisahan partikel berukuran molekuler untuk menghasilkan air minum. Ini saya kira sama dengan poin nomor 1 ya. Oke, pembahasan tentang membran untuk topik kali ini itu tidak sampai detail ya, karena ini hanya sifatnya pengantar untuk atau memperkenalkan pada Anda sekalian untuk topik membran ini ya. Nanti akan diperjelas lagi kalau Anda mempelajari membran di mata kuliah di S2 nantinya ya. Beberapa membran dan ukuran partikel ini bisa kita lihat pada gambar berikut ya. Garis yang ada di tengah ini adalah skala ukuran, ya, mulai dari yang kiri itu yang besar, ukuran besar, makin ke kanan ukurannya makin kecil. Ini dalam mikrometer ya, dari 100 mikrometer atau mikron sampai nano. Kalau mikrometer itu 10 pangkat min 9 meter ya. Kalau mikro itu min 6 meter, kalau nanometer itu 10 pangkat min 9 meter. Nah, yang bagian atas warna biru atau di atas garis itu adalah substansi ataupun partikel yang ukurannya adalah di bawah 100 mikrometer sampai di atas 1 mikrometer. Kemudian organik makromolekul, nah itu agak lebar ini, mulai dari di atas 1 mikrometer sampai sekitar 0,1 nanometer.
Kemudian di sini ada organic compound, bahan-bahan organik. Kalau ini tadi kalau ini bahan organik yang lebih sederhana. Kemudian ada virus, ada garam-garam. Nah, ini yang paling kecil ini adalah dalam bentuk garam atau ion-ion yang terlarut. Yang merah ini juga bahan tertentu yang mempunyai ukuran sesuai dengan tempatnya, ya, posisinya. Ini yang rambut misalnya, ya, ukuran rambut itu sekitar ini. Ini untuk sekedar untuk membayangkan saja, ya, atau membandingkan dengan partikel-partikel ataupun substansi yang ada di air. Jadi yang di atas ini tadi yang di air, ya. Kemudian ini di bahan-bahan lain untuk sekedar pembanding, ya. Jadi ini rambut, ini bahan lain atau sesuatu yang bisa terlihat oleh mata, ya, ini tanpa menggunakan alat atau mikroskop misalnya. Kemudian ini mikroorganisme sampai di sini 0,1 atau biasanya itu 0,45, ya. 0,45 mikrometer. Kemudian virus lebih kecil lagi. Nah, yang ini fokus kita sekarang ada di sini. Atau pembahasan kita atau yang terkait dengan topik ini yaitu membran adalah yang warna kuning-kuning ini. Jadi kita mengenal ada beberapa membran, jadi tidak sebatas 4 ini sebetulnya, ya, ada yang lain. Cuman saya coba sebutkan 4 di sini. Yang ditinjau dari ukurannya, ya. Yang pertama ada mikrofiltrasi. MF, ya. Itu sekitar ini ukurannya, ya. Berkisar antara kurang dari 0,1 hingga lebih dari 0,1. Sekitar ini. Kemudian makin ke kanan makin kecil ukurannya. Ini di sekitar 0,01 mikron. Kemudian nanometer agak lebar. Nanofiltrasi itu antara 0 di antara ini 0,01 sampai 0,1 nanometer sampai hampir 0,1. Nah, yang paling kecil adalah membran yang kita sering kenal dengan nama RO, ya, reverse osmosis atau RO itu, ya. Nah, kalau pasir itu ternyata jauh di atas membran ini tadi, ya. Ini yang sudah kita bahas, itu adalah pasir sebagai media. Itu ternyata ukurannya sangat besar di sini, ya. Artinya pori yang bisa disaring oleh pasir adalah ukuran sekian. Partikel, bukan pori. Partikel yang bisa disaring oleh media pasir, media berbutir, itu adalah pada kisaran angka ini. Ya, sekitar berapa ini, ya? Kurang lebih di atas 10, di bawah 100 mikrometer, ya. Artinya masih cukup besar. Sehingga kalau ada mikroorganisme, ada virus, mungkin ada partikel yang bisa terlihat oleh mata, itu akan lolos, ya. Lolos oleh partikel oleh saringan pasir, gitu. Sehingga tidak ada jaminan bahwa air yang sudah lolos dari filter pasir itu bisa layak minum, ya, karena ada kemungkinan besar itu masih mengandung bahan-bahan organik ini, mikroorganisme, termasuk bahan organik mungkin juga lolos, ya. Virus juga akan lolos. Karena itu biasanya kalau setelah disaring dengan pasir, ya, media pasir, itu masih ada proses ini mematikan mikroorganisme ataupun virus. Tetapi kalau dengan membran, terutama ini mulai dari ultrafiltrasi, ini sudah bebas dari mikroorganisme. Bakteri itu sudah tersaring, ya, oleh membran mikroorganisme, apalagi RO, ya. RO ini lebih kecil lagi. Bahkan RO ini mampu menghilangkan sampai garam itu bisa. Ya. Jadi misalnya menyaring air laut disaring, misal air laut itu kotor, dikoagulasi, flokkulasi, terus diendapkan, disaring dengan pasir, itu kotorannya hilang, ya, kekeruhannya hilang, tetapi rasa asinnya tidak akan hilang kalau hanya disaring dengan pasir, ya. Karena lihat ukurannya ini, pasir itu hanya ukuran yang ini ke atas yang bisa tersaring, sementara yang ini ke bawah, ya, ukuran sekian ke bawah, termasuk di sini garam, terus gula, karbohidrat, itu lolos semua oleh filter pasir.
Tetapi dengan filter RO, membran ya, ini membran, RO terutama, ini garam bisa hilang dari air asin, air laut itu, begitu disaring keluar dari RO, itu akan menjadi air tawar ya, karena garamnya bisa tersaring. Oke, ini gambaran dan dibandingkan terhadap pasir ya. Jadi membran dibandingkan terhadap pasir itu kira-kira seperti ini gapnya ya. Nah, ini empat membran tadi saya coba gambarkan demikian ya. Ini yang mikrofiltrasi, ini adalah membran yang paling besar. Apa yang bisa disaring oleh mikrofiltrasi? Kalau melihat gambar ini, itu air pasti lolos ya, air. Karena air itu adalah molekul yang ukurannya kecil ya, sangat terkecil atau terkecil ya. Kemudian kalau ada protein, dia masih lolos. Nah, dia baru bisa menyaring kalau organiknya itu berupa lemak. Nah, ini lemak bisa tersaring oleh membran yang ukurannya mikrofiltrasi ya. Kemudian lebih kecil lagi ada ultrafiltrasi. Nah, lemak tadi sudah pasti hilang di sini ya, sudah pasti tersaring. Lebih kecil dari lemak itu protein. Nah, protein bisa tersaring oleh ultrafiltrasi. Sementara yang lebih kecil dari protein yaitu misal gula ya. Jadi ini semua sebetulnya organik ya. Organik semua ya. Jadi lemak organik, protein organik. Gula ini juga organik, tapi organik yang lebih sederhana. Kelompok karbohidrat itu gula ya. Gula masih bisa lewat. Protein sudah bisa tersaring ya di membran ultrafiltrasi. Lebih kecil lagi dari ultrafiltrasi adalah nanofiltrasi. Nah, gula yang tadi tidak tersaring di ultrafiltrasi, di nanofiltrasi bisa ditahan di sini ya. Artinya tidak bisa lolos di membran nanofiltrasi. Nah, yang lebih kecil dari gula adalah garam. Jadi garam-garam terlarut ya. Nah, itu ternyata masih bisa lolos. Nah, yang sekarang yang terkecil adalah reverse osmosis. Nah, di sini garam pun yang merupakan impurities dengan ukuran terkecil itu mampu disaring oleh reverse osmosis sehingga hanya air yang bisa lewat atau filternya, produknya itu hampir berupa air murni ya, air yang bebas dari pengotor-pengotor. Jadi ini anggap saja ini semua pengotornya ya yang bisa disaring dan yang ada beberapa yang tidak bisa tersaring oleh macam-macam membran ini. Ini yang ukurannya kalau kita lihat urutan tadi ya, ada mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, kemudian tadi ada nano, di sini nggak tertulis, terus ada RO ya, ukurannya, ukuran porinya 0,1 sampai 2 mikron, 0,002 sampai 0,1 mikron. Kemudian kalau elektrodialisis dan RO itu kurang dari 1 nanometer. Air umpan itu maksudnya air yang bisa diolah dengan menggunakan membran-membran yang demikian ini tadi ya, yang macam-macam ini tadi. Jadi kalau mikrofiltrasi ini bisa menyaring air dari filter. Maksudnya di sini filter pasir ya, filter pasir. Ultrafiltrasi juga demikian. Jadi setelah melewati proses konvensional melalui proses koagulasi, flokkulasi, kemudian terakhir filter, itu baru masuk ke mikrofiltrasi. Ini untuk menghasilkan air minum. Oke. Terus elektrodialisis dan RO ini bisa garam ya, TDS itu berupa garam ini. Ya. Kalau elektrodialisis itu garam yang 500 sampai 8.000 mg per liter. Kalau ini lebih besar lagi bisa ya. Jadi contohnya air laut ya, ini 36 ini air laut. TDS 100 sampai 36.000 mg per liter ini air laut ya. Kemudian karena
filter membran ini mempunyai ukuran pori yang sangat kecil, itu tidak mungkin hanya mengalir karena gravitasi sebagaimana pasir. Ya, kalau di pasir itu kan ada gravity filter ya. Air itu cukup dialirkan di atas pasir, nanti akan meresap secara gravitasi mengalirnya ya. Kalau di membran itu tidak mungkin. Nah, karena itu perlu adanya gaya dorong atau driving force, yaitu berupa tekanan ini ya. Tekanan. Kalau elektrodialisis selain tekanan juga ada arus listrik ya, dalam hal ini DC. Nah, karena ada istilah di sini ya, elektrodialisis. Elektronya itu adalah karena ada listrik, ada arus listrik, dan dialisisnya ini adalah proses membran. Jadi nanti ada penjelasan yang elektrodialisis merupakan kombinasi dua proses ya. Proses elektrolisis digabung dengan proses penyaringan dengan membran. Oke, tekanan paling besar adalah RO ya. Ini sesuai dengan ukuran pori membrannya ya. Jadi ini makin besar. Tujuannya ini ya sesuai dengan ukurannya tadi ya. Kalau ini bakteri bisa tersaring ya. Tapi mungkin masih ada karena ukuran bakteri itu sekitar ini ya 0,45 mikron. Jadi kalau yang tergantung nih ya, mikrofiltrasinya kalau sampai 2 mikron mungkin bakterinya lolos gitu. Tapi kalau ultrafiltrasi ya ini sudah cukup aman. Mikroorganisme sudah tersaring semua ya. Jadi kalau untuk air minum saya anjurkan pilih yang ini ultrafiltrasi ya. Minimal ya. Kalau mau lebih bersih lagi ya yang lebih kecil ini reverse osmosis, tetapi dengan tekanan yang begini besar, ya coba bandingkan, ini 200 PSI, ini 20 PSI, ini 200 PSI, kan 10 kalinya ya, 10 kali lipatnya. Nah, ini tentu biaya ya, listrik ya. Untuk menghasilkan tekanan sebesar ini tentu butuh listrik yang tinggi juga. Tapi hasilnya cukup baik, ya, mendekati air murni yang ini. Ya. Oke, itu beberapa membran dan ukuran maupun sekilas tentang teknis pengoperasiannya ya. Sekarang kita lihat satu persatu mikrofiltrasi. Oke, jadi yang pertama, mikrofiltrasi ini merupakan membran yang kalau dilihat dari ukurannya tadi yang terbesar porinya ya. Biasanya kita operasikan dengan cross flow. Ada cross flow, ada dead end ya. Jadi kalau dead end, ya, nanti saya perkenalkan dua istilah itu ya. Jadi ada istilah dead end, ada cross flow. Saya gambarkan di sini. Kalau ada, ini saringannya, apakah itu pasir atau saringan ya, yang ada di dapur ya, saringan kopi, saringan teh. Ya. Airnya lewat di sini, menembus media atau menembus saringan. Terus yang kotor atau yang lebih besar dari pori tertahan di sini. Ini namanya aliran dead end. Dead mati ya. End. Ya, karena alirannya itu tegak lurus ya. Arah aliran tegak lurus dengan medianya. Nah, membran itu biasanya tidak begini. Tapi cross flow. Apa cross flow itu? Cross flow itu seperti ini. Jadi ini membrannya atau medianya lah ya. Media filter. Kalau pasir kan seperti ini ya, pasir ya. Ini medianya. Nah, air yang disaring itu bukan begini alirannya, bukan tegak lurus, tetapi searah. Gini. Ya, jadi nanti airnya itu akan masuk ke sini secara merata ya, sesuai dengan arahnya ini. Ya, ini namanya cross flow. Ya, ini cross flow ya.
Jadi mikrofiltrasi adalah proses membran cross flow seperti ini tadi, tekanan rendah karena porinya tadi yang terbesar ya dibandingkan filtrasi yang lain, membran yang lain. Untuk memisahkan partikel koloid dengan ukuran 0,05 sampai 1 mikron. Yang bisa dihasilkan adalah ini penyisian kekeruhan. Kemudian untuk menyisihkan besi juga ya. Jadi setelah diendapkan, besinya itu kan terbentuk presipitat ya. Mungkin tidak mengendap ya, itu mungkin disaring. Nah, kalau disaring bisa tersaring oleh mikrofiltrasi. Juga mangan ya, kemudian organik. Termasuk ini yang penting dari membran itu adalah mikroorganisme ini ya. Giardia dan Cryptosporidium. Ini termasuk jenis apa itu ya? Bukan bakteri ini, bukan bakteri ya. Nanti coba dicari, dilihat ya. Ini bukan bakteri. Membran mikrofiltrasi terbuat dari bahan apa? Ini utamanya adalah ini selulosa asetat dengan ukuran ini tadi ya. Terus penggunaan filtrasi yang terus-menerus, jadi ini kalau dioperasikan terus-menerus menyebabkan tersumbat. Nah, kalau di media pasir kemarin kita mengenal istilah clogging ya. Nah, kalau di membran, istilahnya kita ganti menjadi fouling. Fouling yang menyebabkan debit atau flux turun drastis. Bila fouling terjadi, salah tulis ini. Fouling terjadi, maka membran harus dicuci atau diganti. Jadi begini, kalau dead end, itu akan cepat sekali terjadinya penyumbatan di sini. Dengan mengganti aliran menjadi cross flow seperti ini, maka kotoran yang tertahan di sini di media membran ini itu ada kemungkinan karena ini mengalir terus ya, ada kemungkinan ikut terbawa ke sini. Jadi ini nanti air ini terbuang, jadi tidak ikut tersaring. Terbuang dengan membawa kotoran-kotoran yang sebelumnya mungkin menyumbat di pori-pori ini. Jadi dengan cross flow ini itu akan memperlama waktu operasi. Dalam arti memperlama terjadinya fouling. Kalau yang dead end ini karena kotoran itu ngumpul di sini dan semua air itu tersaring, maka ini akan cepat mengalami fouling. Beda dengan yang ini kotorannya akan keluar ke sini. Dan ini kita anggap sebagai air limbahnya atau istilah khususnya ini reject. Istilah khusus untuk membran ya. Air yang tidak kita saring atau tidak menjadi produk, ini namanya air reject. Oke. Terus di sini ada istilah flux. Flux itu ini tadi, air yang mengalir yang tersaring ini ya. Jadi media ini mampu menyaring dengan volume atau debit berapa per luas. Jadi flux itu adalah debit dibagi dengan luas. Oke, masih ingat nggak ini kira-kira dengan rumus ini di filter itu ada nggak? Flux ya, flux itu debit air yang disaring per luas permukaan membran. Nah, kalau di filter ini ternyata apa istilahnya? Di pasir. Filter itu rate filtrasi. Jadi sebetulnya flux itu identik dengan apa ya, boleh kita samakan lah ya dengan rate filtrasi ya. Ya karena rumusnya sama juga gitu. Cuman bedanya A-nya itu apa? A-nya itu adalah luas permukaan media pasir. Tapi kalau membran A itu luas tapi tidak selalu berbentuk permukaan yang lebar begitu ya. Nah, itu bisa karena membran itu yang bentuknya itu yang tipis tadi, itu bisa dibentuk macam-macam, bisa digulung dan sebagainya. Nah, itu luasnya pun akan mengikuti bentuknya tadi. Jadi tidak selalu berbentuk permukaan seperti di pasir itu ya.
Nah, jadi itu kira-kira perbandingan ya antara membran dengan pasir ya. Tapi identik lah ini ya kurang lebih. Yang kedua, ultrafiltrasi. Ya, ini adalah membran yang ukuran porinya lebih kecil ya, 0,1. Tekanannya tentu lebih besar daripada yang tadi. Nah, karena ukurannya lebih kecil, maka kemampuan menyisihkannya juga lebih baik. Gitu. Artinya partikel ataupun substansi yang ukurannya lebih kecil itu bisa hilang. Contohnya ini virus, bakteri, itu bisa hilang ya. Kemudian termasuk ini suspended solid dan solid sampai berat molekul lebih dari 1000 ya. Permeat itu apa? Permeat itu air yang bisa melewati membran, itu namanya permeat. Dari kata tadi permeable tadi ya. Permeable itu yang dapat ditembus, yang dapat dilewati air. Membran yang bisa dilewati air. Airnya yang bisa melewati namanya permeat. Kalau di pasir istilahnya filtrat ya. Air yang bisa melewati media filter pasir namanya filter. Kalau ini di sini kita ganti istilahnya permeat. Mengandung solut organik, berat molekul rendah. Jadi molekul yang bisa lewat, yang mampu menembus tadi itu tinggal molekul yang beratnya rendah. Sementara yang tinggi ini sudah tersaring di sini ya. Sama, membran itu selalu masalahnya adalah fouling. Jadi ultrafiltrasi, apalagi nanti kalau kita bahas RO ya, itu fouling juga masalahnya ya. Dalam kondisi demikian maka membran diganti atau kalau bisa dicuci ya. Jadi ada beberapa jenis membran yang dapat dicuci yaitu dengan di backwash. Jadi diberi aliran balik ya. Biasanya membran ultrafiltrasi tersusun oleh 2 lapis yaitu lapisan yang sangat tipis dan yang lebih tebal. Jadi ini ukurannya ya. Oke, yang ketiga ini adalah elektrodialisis. Tadi saya katakan ada 2 proses yaitu ini elektrolisis. Jadi dari kata elektrolisis ambil elektronya. Kemudian dialisis, ini adalah proses penyaringan di membran itu namanya dialisis, ada proses dialisis ya. Jadi elektrodialisis merupakan pemisahan elektrokimia, ambil elektronya, yang memindahkan ion melewati membran semi permeable. Jadi nanti ada proses elektrokimia. Elektrokimia itu apa sih? Jadi kita memberikan arus listrik plus dan minus, ya, kita namakan anoda dan katoda, maka akan terjadilah ionisasi pada larutan yang larutan elektrolit. Ya. Tadi misal kalau air laut itu kan kandungannya tadi apa? Garam ya. Nah, di situ akan terbentuklah ion positif, misal yang dominan di laut itu kan NaCl, jadi akan terbentuk Na+ dan Cl- karena kita proses melalui elektrokimia yaitu dengan memasukkan arus listrik DC ya. DC itu artinya ada plus minusnya ya. Arus arah ya. Yang memindahkan ion melewati membran, artinya ion-ion yang bisa yang terbentuk, ion yang terbentuk akibat proses elektrokimia tadi itu akan dilewatkan pada membran yang khusus. Jadi ada membran yang hanya bisa dilewati anion, ada membran yang bisa dilewati kation. Nah, driving force-nya apa? Daya dorongnya atau yang menyebabkan proses ini terjadi itu apa? Yaitu gaya elektromotif, ini berarti kita memberi arus listrik tadi ya. Kemudian ada tekanan untuk bisa melewati membran semi permeable. Semi permeable itu artinya apa? Permeable itu kan dapat ditembus. Membran yang dapat ditembus, tapi semi artinya ada membran, ada partikel atau bahan tertentu yang tidak bisa lewat membran, tapi bahan lain ada yang bisa. Jadi tidak semua bahan itu meskipun ukurannya lebih kecil dari pori itu tidak bisa melewati membran, maka namanya semi permeable. Ini adalah gambaran tentang proses elektrodialisis tadi.
Jadi ini yang gambar yang di atas ini itu gambar tampak atas ya. Ini tampak atas. Kemudian yang gambar yang di bawah itu tampak apa? Tampak samping ya, bukan tampak bawah. Oke, kita lihat sekarang ya. Ini misal air laut. Lihat, bayangkan ya, bayangkan ini tampak atas. Ini baknya berarti dilihat dari atas, garis tebal ini. Terus di dalam bak ini ada sekat-sekat ya, garis tipis ini. Itu bukan sekat logam atau bangunan, itu bukan. Ini adalah membran. Jadi AC ini adalah membran. A itu adalah membran yang hanya bisa dilewati oleh anion. Jadi A ini dari kata anion. Anion permeabel, jadi hanya dilewati oleh anion. Yang C ini kation. Kation, jadi hanya bisa dilewati oleh kation. Nah, bagaimana kation dan anion itu terbentuk? Jadi waktu air laut sebagai air baku ini masuk, ini belum terbentuk anion kation, masih berupa larutan yang ion-ion yang terlarut di air. Nah, begitu masuk di bak ini, karena di dalam bak ini ada katoda yang di sini, katoda dan anoda. Ini ya, ini ada logam yang diberi arus listrik, jadi ini ada kabelnya yang terhubung dengan listrik DC ya. Ini juga ya. Ini yang negatif, ya, jadi arus negatif dari listrik. Tempelkan di sini, sambungkan di logam ini, maka dia berfungsi menjadi katoda. Katoda itu muatannya negatif, anoda muatannya positif. Nah, karena positif, ini positif ya, maka dia akan cenderung menarik anion yang muatannya berlawanan. Ini yang tanda minus ini ya, mungkin kelihatan nggak? Ini ya, yang di dalam lingkaran-lingkaran ini minus. Ini semua bergerak ke kiri. Ya, jadi yang minus, yang muatan minus, ini semua bergerak ke kiri akibat adanya anoda di sebelah kiri. Sementara yang kation, yang plus, itu cenderung bergerak ke kanan, menuju ke katoda yang muatannya berlawanan. Jadi ini yang plus. Tetapi ada apa di sini? Apakah semua anoda tempat yang menarik tadi, apakah semua kation bisa sampai di sini? Apakah semua anion bisa sampai di sini? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena di sini ada sekat-sekatnya, ini ya, ada sekat membran anion dan membran kation yang berseling-seling ya, ini A, C, ya, gitu. Artinya membran yang muatan partikel yang bermuatan atau anion ya, anion yang pasti bermuatan negatif ya. Anion yang negatif ini karena ada anoda di sini, dia akan bergerak ke kiri, tetapi dia tidak bisa sampai di sini. Contohnya di sini ya, di sini ada anion ini. Dia itu akan ke sini sebetulnya, sesuai dengan arah panah ini ya. Tetapi karena ini ada C, dia tidak bisa menembus. Maka dia berhenti di sini. Tetapi yang di sini, di ruas ini ya, di bagian ini, itu sama-sama negatifnya ya ini, anion ya. Tapi dia bisa menembus membran ini. Jadi ada panah kecil ini artinya bisa menembus. Bisa menembus kenapa? Karena ini A. Nah, sampai di sini ketemu dia C. Nah, maka dia tidak bisa terus. Jadi ini nggak bisa lagi ke sini. Maka dia berhenti di sini. Sebaliknya yang plus, ini tidak bisa ke kanan karena ada A, anion membran. Yang di sini berhasil menembus ke sini. Oke, pertanyaannya, di ruangan ini
itu nanti akhirnya ada anionnya atau tidak daerah sini. Coba dilihat. Ini ada anion, ada kation. Ya. Kira-kira di ruas ini, bukan ruas, apa yang namanya ya, bagian lah ya, kompartemen. Di bagian ini atau kompartemen ini, itu pada akhirnya masih ada anion atau tidak, dan kation atau ion lah. Tidak, Pak. Ada, Pak. Kemana? Anionnya ke kiri, kationnya ke kanan. Jadi ini bersih ya. Oke, bersih. Sekarang yang di sini. Akhirnya daerah sini ini akan bebas ion atau justru ionnya numpuk di sini? Numpuk, Pak. Ya, numpuk. Ini saya katakan numpuk karena air ini mengalir terus ya. Jadi air ini berganti terus gitu ya. Jadi begitu ini tadi bersih, ion datang lagi sini, tarik lagi ke sini, ke kiri dan ke kanan. Akhirnya ini bersih terus gitu. Tapi yang ini makin lama makin numpuk. Nah, itu berseling-seling. Yang ini bersih, ini makin banyak. Yang ini bersih, yang ini makin banyak. Yang ini bersih, ini makin banyak. Karena itu lihat keluarnya air ini ke atas ya. Yang ini tadi kan bersih ya. Bersih, maka dia kemana? Sini, ini naik. Nah, ini sebagai apa? Air tawar. Nah, jadi yang ini air tawar. Yang ini ya, ini air tawar, ini air tawar, ini air tawar. Nah, sisanya kemana sisanya? Ini yang makin numpuk tadi, sini ke sini. Nah, ini air garam. Artinya apa air garam? Dia lebih pekat, ya, kadar garamnya lebih pekat dari air laut. Malah terjadi apa? Terkonsentrat. Kadar garamnya makin pekat di sini, maka istilahnya saya sebut air garam gitu ya. Karena air yang hampir kadar garamnya mungkin berlipat-lipat dibandingkan kadar garam di air laut ya. Oke, terus mana ini? Oh, sudah selesai. Ya, jadi ini produk, ini air garam. Ini sebagai byproduct ya, atau apa ini? Limbah atau produk sampingnya ya. Jadi produknya adalah air tawar, ini produk sampingnya air garam. Nah, itu begitu seterusnya. Makin lama tentu ini makin banyak limbahnya ya, yang dihasilkan ya. Oke, ini kalau dilihat dari samping ya. Dari samping ini ya, samping depan ya, atau dari bukan samping tadi ya, dari depan atau dari penampang ya, samping penampang. Oke, ini penjelasannya yang sudah saya omongkan tadi itu kalau ditulis seperti ini ya. Jadi A tadi anion permeable, kalau yang C tadi kation permeable. Jadi anion dapat menembus anion permeable. Jadi anion mampu menembus yang tadi ditulis dengan kode A tadi. Sementara yang kation itu hanya dapat menembus yang C, kation permeable. Nah, jadi itu ada dua proses tadi ya. Kenapa namanya elektrodialisis? Karena elektronya ini mengubah komponen pengotor airnya itu menjadi ion-ion yang bermuatan positif dan negatif. Nah, itu karena ada proses elektrolisis atau elektrokimia. Kemudian dialisisnya ini adalah dengan membran itu. Yang terakhir sekarang, ini agak panjang tadi, terakhir RO ya, reverse osmosis. Ini dari kata osmosis ya, jadi prosesnya memang osmosis, tetapi yang di reverse. Reverse itu apa? Reverse itu dibalik atau osmosis yang atau melawan osmosis gitu ya. Jadi prosesnya bukan lagi osmosis gitu. Tapi osmosis yang kebalikan dari proses osmosis. Jadi RO itu gitu ya, kebalikan dari proses osmosis.
Karena itu nanti dijelaskan terlebih dahulu osmosis itu apa ya. Mungkin waktu di SMA pasti sudah ya dijelaskan apa itu osmosis. Oke, sekarang RO ya. RO itu ini, osmosis ya. Meliputi pemisahan pelarut, solvent ya. Larut kalau kita mengolah air laut, pelarutnya apa? Jadi yang dinamakan larutan itu apa? Larutan itu bahasa Inggrisnya apa? Solution ya. Larutan itu solution tersusun oleh solut dan apa? Solvent. Solutnya apa? Misal air laut, solutnya apa? Garam. Garam. Solventnya? Air. Air. Ya. Sekarang kita ingin memisahkan air laut itu, dipisahkan antara solut dan solventnya. Nah, pada proses osmosis, yang mampu menembus membran itu adalah solvent. Jadi kita ingin menahan solut, tapi melewatkan di membran itu solventnya. Ya. Jadi ini ya, pemisahan pelarut, solvent. Kalau air laut tadi ya airnya, air di sini maksudnya air murninya ya, H2O-nya ya. Dari larutan garam. Larut garam itu ya dari ini, larutan ini tadi semuanya ya, dipisahkan ini, solut dan solvent dipisahkan. Dengan menggunakan semi permeable dan ini yang penting di RO itu ya. Jadi tidak hanya semi permeable tapi dengan tekanan hidrostatik. Nah, apa itu tekanan hidrostatik? Nanti saya jelaskan waktu membahas tentang osmosis ya. Pada RO terdapat tekanan yang diberikan untuk melawan proses osmosis alamiah. Nah, jadi osmosis itu ya alamiah ya. Jadi osmosis yang murni tanpa adanya tekanan itu osmosis alamiah. Nah, untuk melawan osmosis alamiah ini kita memberikan tekanan, itu yang kita sebut dengan tekanan hidrostatik atau tekanan bukan hidrostatik ya, tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Ya hidrostatik juga tapi karena osmosis, maka namanya tekanan osmotik. Gambar yang pertama ini adalah proses alamiah osmosis. Ya, jadi warna apa ini? Terang ini ya, kuning ya. Kuning ini adalah larutan yang lebih encer. Larutan yang lebih encer. Yang biru itu ini larutan yang concentrated itu yang lebih pekat. Terus ini membran di tengahnya. Jadi di antara dua larutan ini saya sebut larutan 1, larutan 2 ya. Di antara dua larutan ini ada membran yang semi permeable yang hanya bisa ditembus oleh apa? Solvent. Jadi air yang ini lebih encer atau dilute ini tadi ya. Encer. Sementara yang sebelah kiri ini pekat, maka akan terjadi aliran kemana secara alamiah menembus membran? Ke kiri ya, menurut gambar ini ke kiri. Kenapa? Karena yang bergerak adalah solventnya. Jadi konsentrasi solvent atau bukan konsentrasi ya, Pak ya. Persentase solvent antara larutan 1 dan larutan 2 lebih besar mana? Persentase solventnya lebih besar yang 1 apa 2? 2, Pak. Kalau persentase solutnya 1. Lebih besar yang 1 ya. Jadi pekat itu artinya solutnya lebih banyak ya. Nah, karena yang bisa menembus membran ini hanya solvent, maka bukan dari 1 ke 2 tetapi sebaliknya dari 2 ke 1. Jadi ini awalnya itu selevel asalnya ya. Jadi mungkin asalnya sekian. Kurang ke atas sedikit ya. Terus karena ada proses itu, proses osmosis, maka ini akan mengalir ke kiri. Sehingga ini muka airnya turun. Turun.
sampai berhenti. Ya, misal ini sudah kondisi berhenti ya. Terdapat apa ini? Terdapat perbedaan tinggi air sekian. Nah, ini. Jadi ini tanpa ditekan apapun, ya ini apa ini tekanan atmosfer ya, tekanan udara bebas. Air ini, larutan ini, solvennya dalam hal ini airnya itu bergerak ke kiri, ke kiri. Kapan berhentinya? Jadi ini akan ngalir terus sampai berhenti. Kapan berhentinya? Ketika dicapai kondisi yang konsentrasinya menjadi sama. Jadi ini tadi kan encer, ini pekat. Maka airnya, solvennya ini ke kiri. Ke kiri berarti terjadi apa? Pengenceran pada larutan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan menjadi apa? Karena larutannya berkurang menjadi pekat. Jadi ini menjadi encer, yang tadinya larutan pekat ini menjadi encer. Larutan encer berubah pelan-pelan menjadi pekat. Nah, kalau sudah sama kepekatannya atau konsentrasinya, maka dia akan berhenti. Jadi ini sudah berhenti. Ya, proses panah ini sudah selesai. Nah, berhenti. Jadi tidak ini terjadi tidak selevel lagi. Misal seperti ini contohnya berhenti. Inilah yang dinamakan tekanan osmotik. Jadi kalau ini ditekan sampai menghasilkan level yang sama, berarti besarnya tekanan ini yang diberikan ini itu sebesar tekanan osmotik. Tekanan osmotik untuk menghasilkan level yang sama atau mengembalikan ke posisi semula. Gitu. Nah, RO itu apa? RO ini adalah ya tekanan osmotik ini, tapi diteruskan, dilanjutkan ini ya. Jadi melebihi tekanan osmotik berarti. Jadi tekanan yang diberikan itu akan melebihi tekanan osmotik untuk menghasilkan proses ini. Ini kan proses yang tidak alamiah ini. Jadi pergerakan ke kanan ini adalah pergerakan yang tidak alamiah. Jadi ini larutan pekat dipaksa untuk ke larutan yang lebih encer, tapi tetap yang mengalir hanya solvent ya, bukan garamnya ikut, bukan. Jadi ditekan, maka solventnya, airnya itu akan bergerak ke kanan, ya, sehingga volumenya akan lebih besar dari kondisi semula. Jadi tekanannya yang diberikan harus melebihi tekanan osmotik. Kalau hanya sebesar tekanan osmotik hanya menghasilkan ini. Nah, inilah yang diterapkan di dalam pengolahan air. Jadi air laut, nah seperti ini ya. Jadi ini air larutan bergaram atau air laut lah ya. Nah, ini masuk dengan bertekanan, kemudian mengalir. Ini cross flow tadi begini ngalirnya, sehingga ada perpindahan air dari ruangan kiri ke ruangan kanan, airnya saja ya, yang pindah ini airnya saja. Sementara garamnya ini akan keluar ke sini. Nah ini menjadi buangan garam atau larutan garam pekat. Kalau ini tadi larutan garam misal laut gitu ya, air laut ya. Terus produknya tentu air tawar di sini. Karena yang mampu menembus membran hanya air atau solvent gitu ya. Oke, balik ke sini ya. Tekanan osmotik ini tadi, yaitu tekanan yang melawan osmosis atau setinggi ini tadi. Nah, itu bisa dituliskan dengan rumus umum seperti ini ya. Ini saya kira sudah hafal di SMA, sudah diajarkan. Nah, dulu istilahnya PV sama dengan nRT gitu ya. Nah, P-nya itu ini tekanan osmotik ya. Kita ganti dengan lambang apa ini, P ya. P tekanan osmotik, V ini volume, nRT, N-nya itu adalah jumlah mol elektrolit, R itu konstanta gas. Nilainya berapa ya? Masih ingat ya? 0,082 ya. T itu tekanan absolut dalam derajat K ya. Jadi temperatur Celcius ditambah
273 gitu ya. Nah, N per V itu adalah konsentrasi. Ya. Sehingga sering kita tulis juga P sama dengan CRT gitu ya, bisa juga ya. C-nya itu adalah konsentrasi dalam mol per volume. Nah, mol per volume kita bisa ubah menjadi miligram per liter misalnya ya, atau massa per volume. Karena mol itu bisa kita konversi ya ke massa. Kemudian aplikasinya bagaimana RO itu untuk pemurnian air, karena memang hasilnya hampir air murni tadi ya. Nah, yang butuh air murni itu apa? Kalau untuk air minum biasanya tidak terlalu murni, tidak masalah, karena itu yang apa tadi mikro ataupun ultrafiltrasi. Kalau untuk air minum sebetulnya sudah cukup ya. Tapi kalau RO yaitu untuk kebutuhan yang kebutuhan air yang kadar garamnya itu hampir nol atau TDS lah istilahnya ya, TDS atau dissolved solidnya mendekati nol atau hampir nol. Nah itu baru pakai RO. Contohnya apa? Ini biasanya untuk ini, untuk industri ya. Jadi untuk membuat air yang ultra murni, ya biasanya digunakan pada industri ya, supaya kalau kita memanaskan air di industri itu tidak menghasilkan kerak, gitu, maka dibutuhkan air yang TDS-nya mendekati nol. Ini adalah konsentrasi garam di air payau ya, sekitar 1.000 sampai 5.000. Ini bisa juga diolah dengan RO atau air laut dengan kadar garam sampai 35.000 ppm. Terus ini rangkaian prosesnya ya. RO ada di sini. Terus ini ada kita namakan sebagai pengolahan pendahuluan dari membran ya. Dalam hal ini membrannya adalah RO ya. Ini kita namakan sebagai pretreatment. Pretreatment bagi proses membran. Pretreatment ya. Artinya proses pengolahan sebelum masuk ke RO. Jadi misal air kotor itu kalau masuk ke RO langsung kan menyebabkan cepat tersumbat ya. Maka diolah dulu dengan apa misal ini dengan pasir ya, disaring dengan filter pasir atau dengan apa ini filter karbon aktif. Terus ada tambahan-tambahan bahan kimia tertentu gitu. Misal untuk proses penggumpalan apa bahan-bahan terlarutnya gitu. Sehingga nanti mudah tersaring di sini. Jadi ini pretreatmentnya ya. Jadi kalau air lautnya ini atau air apapun lah ya di sini, kalau contohnya di sini air laut atau air garam ataupun air payau, nah itu kalau masih kotor, kekeruannya masih tinggi, maka perlu ada proses pengolahan konvensional terlebih dahulu, jangan langsung masuk ke membran. Ya, ini juga pre-filter, berarti filter yang mendahului atau sebelum masuk ke proses membrannya ya. Ya, ini terakhir ya. Jadi bagaimana memilih membran atau produk-produk dari membran. Jadi gini, biasanya membran itu tidak kita buat sendiri ya. Jadi membran ini adalah produk pabrikan ya, yang dibuat oleh pabrik gitu ya. Biasanya sudah dalam bentuk paket-paket seperti tabung-tabung begitu ya. Kalau di gambar ini kita lihat ini nggak kelihatan ya kecil ini. Tabung-tabung ini adalah membrannya. Jadi membran itu tidak berbentuk lembaran seperti kertas gitu enggak ya, tapi sudah dalam apa digulung atau dalam bentuk spiral begitu ya. Di situ. Nah, ini contoh produk membran RO ini ya. Contoh produk yang kita bisa baca di spesifikasinya pabrik yang menghasilkan membran ini ya. Jadi misalnya gini, alat ini
yang gambarnya di bawah ini ya, itu mampu mengolah air dengan mana ini? Ini 28 meter kubik per jam. Kapasitas mengolahnya ya, atau 670 meter kubik per hari. Terus ukuran peralatan itu ini, ya, ukurannya ya. Ukuran maupun spesifikasinya ya. Jadi apa ini? Quantity DT modul. Jadi ini total jumlahnya itu ada 40 sampai 90. Modul itu ya ini tabung-tabung ini tadi ya. Terus kebutuhan listriknya nah itu 50 sampai 90 kW. Ukurannya, dimensinya ya panjang L long, W wide, H tinggi ya, height. Nah itu 3 ini dalam satuan milimeter ya. 3,7 meter kali 1,8 meter kali 2,2 meter. Ukuran ini, alat ini ya. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Terus beratnya ini ya, sekian. Ini berat ketika di mana di transport itu maksudnya ketika dibawa ya, diangkut itu ya. Nah, itu beratnya sekian. Terus ketika dioperasikan, terpasang itu menjadi sekian. Kenapa? Karena ada airnya. Kalau waktu ditransport itu kan kosong ya, sehingga beratnya lebih kecil. Kemudian waktu dioperasikan, untuk apa sih kok kita perlu tahu ini? Karena kita harus menyiapkan alasnya ini. Alasnya itu apa? Lantainya ya. Nah, kita harus membangun lantai yang mampu menahan beban seberat sekian kilogram ini. Atau 5,8 sampai 7,3 ton ya. Beratnya alat ini kalau sudah ada airnya. Jadi lantai itu harus dipersiapkan yang mampu menahan atau menopang barang atau benda yang beratnya sekian ini. Oke, ini spesifikasinya. Sekarang ini yang penting ya. Ini yang penting ya. Jadi alat ini mampu mengolah air baku raw water ya dengan debit ini tadi. 28 meter kubik per jam atau 670 meter kubik per hari. Ini air bakunya ya, bukan produknya. Nah, ternyata membran itu jumlah produknya atau debit produknya, apa produk itu apa ya? Bentar. Ini misal pengolahannya, ini adalah raw water kita namakan ya. Raw water adalah air yang diolah. Setelah masuk ke pengolahan ini namanya product water atau air produk ya. Nah, ini produk, ini raw water. Nah, ini ciri khas dari membran itu begini. Jumlah atau kapasitas produksi itu tergantung pada kualitas air yang diolah. Jadi makin jelek kualitas raw water, kapasitas produksinya, air yang bisa diolah, dihasilkan, itu lebih kecil. Nah, kenapa kok lebih kecil? Karena makin jelek kualitas air, makin banyak kesininya. Apa ini tadi? Yang dibuang tadi apa namanya? Masih ingat ya? Reject. Ya. Jadi makin kotor air yang diolah, rejectnya makin banyak. Ya, misal ini nanti saya contohkan di sini ya. Makin jelek kotor, makin jelek air bakunya, makin sedikit yang mampu menembus membran gitu loh ya. Kalau sedikit yang menembus membran, maka makin banyak yang di reject. Di reject itu ya ditolak oleh membran, dibuang ya. Dibuang. Nah, ini kita bisa lihat 3 contoh ini ya. 1, 2, 3 ini. Kalau yang diolah atau raw waternya adalah air laut ya, dengan ini konsentrasi TDS-nya 36, brekis itu payau ya, air payau, ini laut, ini payau, ini tap water itu air tawar, misal air PDAM misalnya, atau air sumur tawar gitu ya, dengan TDS sekian. Jadi ini perbandingannya ya, 36 gram per liter, 10 gram per liter, ini 1 gram per liter TDS.
Nah, ternyata volume ini atau kapasitas atau debit ya. Debit produk waternya itu berbeda-beda ini. Jadi air laut yang kadar garamnya tinggi ini hanya mampu menghasilkan 8,4. Kalau air payau 20, kalau air tawar 22. Bandingkan dengan produknya tadi. Bukan produk, apa? Raw waternya. Ya. Jadi ini raw water capacity ya, 28. 28 dihasilkan dari air laut itu 8,4. Berarti ada hampir 20 meter kubik per jam yang dibuang menjadi reject. Itu kalau air laut. Kalau air payau dengan 10 gram ini, nah itu 20, artinya ada 8 yang di reject. Kalau air tawar 22, berarti ada 6 yang di reject. Jadi itu. Tapi secara kualitas produknya ini sama. Nah, itu keunggulan membran itu ya. Jadi keunggulan membran, meskipun kualitas raw waternya bervariasi, kualitas produknya akan tetap kualitas ya. Yang berubah tadi apa? Kuantitas ya. Jadi makin jelek air baku, makin sedikit yang bisa menjadi produk. Ya, makin bersih, makin banyak produknya. Tapi secara kualitas tetap ya. Oke, itu saya kira sudah cukup selesai. Nah, ini habis. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Jadi ini anu ya, di apa namanya spesifikasi ya. Spesifikasi yang merupakan produk dari pabrik gitu atau yang dihasilkan oleh pabrik, yang dibuat oleh pabrik yang memproduksi alat ini. Jadi setiap peralatan dari pabrik itu harus disertai dengan ini rincian produksinya ini ya, rincian dari alat itu ya, kita namakan spesifikasi. Silakan jika ada yang mau bertanya. Jadi misal gini, kita ingin melayani suatu apartemen misalnya ya. Apartemen itu butuh air per harinya misal 1000 meter kubik per hari. Nah, kita cari alat ini mampu nggak menghasilkan 1000 meter kubik per hari. Nah, kita lihat air bakunya apa. Gitu. Kalau air laut, nah kita lihat di sini hanya 200. Nah, tapi kalau air yang diolah adalah air tawar, air tawar itu misal air PDAM gitu ya, ingin ditingkatkan lagi. Air tawar, nah itu bisa menghasilkan 500. Jadi ini yang kita lihat. Bukan air raw waternya ya, bukan raw waternya yang kita lihat, tapi ini produknya. Nah, jadi kalau apartemen ingin memproduksi air untuk penghuninya dengan kapasitas 1000 meter kubik per hari, dengan alat ini bisa enggak? Misal pakai air tawar aja ini. Dengan alat ini bisa enggak? 1000 meter kubik per hari. Di sini jelas tidak bisa. Karena itu kalau mau pakai ini berarti harus beli apa? Beli 2 unit gitu. Jadi 1 unit ini hanya bisa menghasilkan 540. Kalau ingin menyuplai air ke pelanggan sebanyak 1000 meter kubik per hari, berarti butuh 2 unit. Kalau pakai air laut, hanya 200, berarti butuh berapa? 5 unit. 5 unit. Nah, kalau yang kita peroleh ini, tapi kalau kita bisa cari RO tipe lain, ini tipenya ya, tipe 8102DT. Ini saya sembunyikan mereknya ya, nah, saya tidak boleh menyebut mereknya. Ini tipenya dengan kapasitas ini. Mungkin tipe yang lain ada yang ini lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, itu bisa cari di katalognya pabrik yang menghasilkan alat ini. Itu silakan kalau ada yang bertanya. Apakah cukup jelas? Jadi sekali lagi saya ulangi,
Ini hanya pengantar ya, pengantar membran. Nanti detailnya sebetulnya lebih rumit, bukan rumit ya, lebih detail lagi, lebih ya jelimet. Enggak lah ya, pokoknya lebih dari ini ya. Ini hanya pengantar saja.